welcome back to my YouTube channel. Salam terbang buat kita semua. Baik, kita sudah masuk ke video ke-6. Di video ke-6 ini kita akan bahas tentang ATC clearance, yaitu izin yang diberikan seorang controller. Oke, apa itu ATC clearance? ATC clearance itu adalah izin atau instruksi yang diberikan seorang controller kepada penerbang atau pilot untuk melakukan take off atau lepas landas. Kalau mereka tidak menerima ini, mereka tidak akan bisa melakukan lepas landas. Begitu sakralnya sebuah ATC clearance. Pilot tidak akan bisa terbang kalau tidak ada ini. Pilot seperti siapa ya? Seperti Kapten Vincent, Kapten Herman Marcus Wenas, Kapten Edward Limbong, Kapten Rizky Letuleu, dan Mas Rian Menggala tidak akan bisa terbang kalau tidak ada namanya ATC clearance. Mereka mendapatkannya ini paling lama itu mereka sebelum take off atau before take off di runway. Ya, mereka mendapatkannya itu berbeda-beda. Contoh di bandara misalnya Palembang yang hanya ada unit towernya saja. Mereka akan mendapatkan ATC clearance setelah mereka melakukan pushback atau taxi. Bisakah mereka mendapatkan ATC clearance ketika mereka berada di parking stand? Tentu saja bisa. Tapi levelnya tidak di-approve langsung. Misalnya mereka meminta 290, ketika mereka terbang ke arah timur, mereka harus mendapatkan level ganjil. Mereka akan dikasih dengan level 230 initial. Seperti itu. Berbeda lagi di Surabaya atau di Ngurah Rai atau di Jakarta. Ya. Mereka, Jakartanya itu Soekarno-Hatta. Berbeda lagi cara pemberian atau mendapatkan clearance-nya. Mereka mendapatkannya ketika namanya di unit delivery. Mereka di situ akan meminta kepada unit itu clearance dan akan langsung diberikan. Disitulah mereka dapat. Jadi ketika mereka sudah melakukan pushback, mereka tidak akan minta lagi atau mereka tidak akan diberi lagi clearance yang terbaru. Jadi seperti itu. Lalu, apa sajakah konten yang ada di ATC clearance tersebut? Di situ ada 5 konten. Ya, ada 5 isi dari si ATC clearance. Yang pertama itu adalah aircraft identification. Apa itu? Kita bisa sebut dengan ID flag number atau call sign. Ya, kita bisa sebut dengan ID flag number atau call sign. Contohnya seperti apa? Contohnya Lion 856, Lion 857, Batik CA72 atau Wings Abadi 1745 atau ya sebagainya. Pokoknya call sign dari pesawat tersebut. Kita harus memanggil dulu untuk siapa clearance ini atau ATC clearance ini akan diberikan. Yang kedua adalah clearance limit atau batas dari clearance-nya itu sampai mana. Ya, contohnya itu misalnya dia mau ke Medan. Di sini kita hanya boleh menyebutkan VOR, ya, VOR dan nama aerodrome, ya, dan juga significant point yang ada di situ. Signifikan poinnya apa? Kalau di Medan masih ada 2 bandara di situ. Ada bandara Polonia dan bandara Kuala Namu. Kalau kita bilang Medan, pilotnya akan bingung. Maka kita akan bilang seperti clear to Kuala Namu. Seperti itu. Yaitu Kuala Namu atau clear to Mike Delta November. Atau dia kepada clear to Mike Kilo Bravo. Atau tidak kita sebut clear to Minangkabau. Atau misalnya ke Jakarta. Atau Jakarta kan ada 2. Ada Halim dan ada juga Bandara Cengkareng. Kita bisa sebut clear to Soekarno-Hatta atau clear to Charlie Golf Kilo, ya, itu Charlie Golf Kilo ya untuk VOR-nya. Atau tidak ke Halim, kita bisa sebut clear to Halim atau Hotel 5 Mile. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah route of flight atau jalan dari penerbangannya. Dia lewat mana? Kita mau pergi misalnya ke Padang, ada jalannya. Kita mau pergi ke Jakarta, ada jalan. Jadi airways-nya itu sudah ada ditentukan. Jadi seperti itu. Contohnya kalau kita ke Jakarta, ke Adi Sucipto, Yogyakarta, atau ke Surabaya, Ngurah Rai Bali, itu ketika saya OJT di Palembang, itu akan melalui namanya SID. SID-nya itu Boras. Dengan airways-nya itu Whiskey 12 Echo. Nah, itulah route of flight-nya. Misalnya seperti ini, clear to Soekarno-Hatta, via Boras to Bravo Whiskey 12 Echo. Level, nah itu nanti
Ya, Whiskey 12 Echo dan Boras 2 Bravo itu adalah route of flight dari si pesawat. Berbeda lagi kalau ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu lewat Todak atau Whiskey 23. Misalnya clear to Papa Kilo Papa via Todak 2 Bravo, Whiskey 23. Beda lagi ke beda lagi ke Tanjung Pandan lewat Ferret 2 Bravo. Maka itu Tanjung Pandan ya via Ferret 2 Bravo seperti itu. Atau ke Lampung. Lampung itu kita lewat Terka Whiskey 21. Sedangkan kalau ada lagi ke Selampari dan Lubuk Linggau itu lewat Rawas. Rawas itu Whiskey 23 ya. Sedangkan kalau ke Pasol itu Whiskey 5. Kalau kita ke Medan, Aceh atau ke Madinah atau Jeddah kita pakai Whiskey 12. Sedangkan kalau ke Batam kita pakai namanya Pardi dengan Go 576. Nah, itulah nama jalan-jalannya. Route of flight. Lalu ada di situ ada Bravo, ada Alpha. Lalu apa beda? Kalau dia di Bravo dia memakai runway 29er. Bedanya apa? Bedanya hanya manuver dari pesawatnya. Kalau di Alpha dia memakai runway 11. Itu ketika saya berada di on the job training di Palembang. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah level flight. Level flight ini kalau pesawat dia akan minta sesuai dengan kondisi cuaca pada saat itu. Misalnya dia mau ke Jakarta. Kondisi cuaca pada saat itu sangat tidak memungkinkan, dia akan minta ke 320 atau ke 330. Jika memungkinkan dia akan minta di 270 atau di 230. Jika dia meminta 270, itu tidak akan langsung di-approve. Di kita sebagai air traffic controller, kita akan koordinasi dengan unit lain namanya APP. APP akan koordinasi lagi ke Jakarta. Jakarta akan memutuskan level yang akan diberikan kepada pesawat tersebut. Jadi seperti itu. Dia mau level berapa? Misalnya 290. Jakarta approve apa tidak? Kalau dia tidak approve, maka kita kasih inisial. Biasanya kalau belum approve, kita akan kasih inisial 230. Kalau dia terbang ke arah timur, sedangkan kita kalau dia arah ke barat, kita akan kasih 240 inisial. Begitulah level dari pesawat. Yang kelima, any necessary information. Apa contohnya? Seperti squawk number. Itu juga termasuk any necessary information atau departure maneuver. Contohnya seperti apa? Departure clearance seperti ini. Dia sudah masuk runway nih. Dia akan ready for takeoff atau ready for departure. Dia report Lion 063 ready for takeoff atau ready for departure. Kita akan bilang seperti ini. Lion 063 after departure follow SID runway 29 clear for takeoff. Ya seperti itu. Atau tidak seperti ini. Dia cancel untuk menggunakan SID, kita akan bilang Indonesia 111 cancel SID after departure left and direct to Boras runway 29 and clear for takeoff. Seperti itulah setidaknya yang namanya departure maneuver. Dan juga yang namanya SSL code atau squawk number transponder. Contohnya seperti ini lengkapnya ATC clearance. Misalnya Indonesia 111 itu aircraft identification. Clear to Soekarno-Hatta itu adalah clearance limit via Boras 2 Bravo Whiskey 12 Echo. Itu adalah route of flight. Level 290 flight level squawk number 7263. Itu adalah any necessary information. Ya. Yang terakhir itu adalah after departure follow SID runway 29er. Itu adalah namanya departure clearance atau departure maneuver dari si pesawat. Contoh lengkapnya, lebih lengkapnya. Indonesia 119er clear to Juanda via Boras 2 Bravo departure Whiskey 12 Echo flight level 290 squawk number 7263. Kalau misalnya tidak komplit, kita akan bilang negatif. Nah, misalnya salahnya di mana? Biasanya kesalahannya itu terletak pada squawk number. Kita akan bilang squawk number negatif, your squawk number 7263. Seperti itu.
Oke, mungkin di video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa share ke teman-teman bila ini bermanfaat. Jangan lupa juga komen, like, dan subscribe-nya. Semoga channel ini terus berkembang dan menjadi salah satu inspirasi di bidang update. Salam terbang buat kita semua. Bye.